بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Iya. Oke. Ya, silakan. Mau diskusi Duluan dulu sama aja dulu tuh. Bang Andre, silakan. Bang Delon. Ya, enggak sebentar. Gue cuma mau ngasih statementnya tadi itu. Itu tadi itu Oten itu ngomong-ngomong kata kerja. Ya, firman itu kata benda. Ya, nomina. Ya, itu maksudnya itu kata benda itu. Ya, itu menjadi sebuah perbuatan. Sebenarnya gitu aja jawabnya. Karena gini, dia itu coba mancing elu Bunda. Mancing lu supaya itu kata kerja karena Yesus yang mengerjakan kan begitu. Balas di Yohanes 17 ayat 8. Ya itu Yesus menerima firman. Nah, sekarang tanya aja, di mana? Nih gue tanya sama orang Kristen, di mana ayatnya Yesus berfirman? Kalau misalkan Yesus adalah Tuhan, di mana ayatnya? Satu aja ayatnya Yesus berfirman. Bang Delon. Itu aja. Gak usah ngomong kata kerja. Orang nggak ngerti tuh kata kerja itu apa. Apa yang disampaikan Yesus itu kan firman. Iya, di mana apa yang disampaikan? Banyak Apa yang disampaikan. disampaikan? Banyak. Apa? Sebutkan satu. Apa? Mana? Apa coba sebutkan? Tuh coba ambil Alkitab dulu. Ini mau ambil kitab dulu. Saya sih enggak usah itu terlalu Yesus berfirman ya. Yesus berfirman ya. Bos, itu Yesus terlalu berfirman. dogmatis itu, Bukan Bos. Yesus menerima Saya firman. begini saja. Setiap diksi itu penyampaiannya tergantung konsepnya. Jangan bicara diksi dulu. Bingung? Jangan bicara diksi dulu. Di mana Yesus berfirman? Apa yang Jangan itu kan menerima firman lo. Jangan menerima firman lo. setiap yang disampaikan Yesus itu firman. Yesus berfirman. Yohanes Kalau 17 ayatnya di mana Yesus berfirman? menerima firman. Masa Yesus berfirman di sementara dia menerima firman? Kau buka aja. Kau buka Yohanes 17 ayat 8. Kau buka. Coba buka dulu, Bang. Dibaca aja. Baca dong. Masa kamu takut sekali baca Bible-mu sendiri? Kau berani lawan perempuan. Tidak, kita kan pakai nalar juga, kita memahami sesuatu kan Kau pakai nalar, kau jawab aja dulu. Kau jawab dulu, di mana Yesus berfirman? Kau baca dulu Yohanes 17 ayat 8. Setiap penyampaian Yesus itu firmannya. Kau baca dulu Yohanes 17 ayat 8, baru kau katakan setiap. Kau baca dulu Yohanes 17 ayat 8. Apa Yohanes berapa? 17 ayat 8. Tunggu sabar. Gak bisa memahami sesuatu itu secara harfiah begitu, Bos. Harus pakai nalar. Hah? Makanya kan beda konsep kita. Ya udah, coba bacakan dulu. Kau udah baca beda konsep. Kau bacakan dulu. Sabar. Ya sudah sabar. Ya, angka 38 Kristen atau Islam. Kristen buka kamera, Islam silakan turun. Udah. 38 Islam, Kristen. Kristen. Oh, dua-dua aja gua hadepin, Nora. Bunda, udah. Soalnya kalau sama perempuan dia tuh begitu. Gayanya tuh, kalau gini-gini benci banget gua. Dari tadi gua nggak mau naik sebenarnya, cuman kayak gedek aja gua sama perempuan tuh kok kasar. Udah, mana? Iya. Yohanes berapa? Bacain dulu Yohanes 17 ayat 8. Ya, 8. Semua gua hadepin sini, Oten. Ini boleh nanya nih. Tunggu dulu sebentar. Ini dulu yang ini dulu nih, Sidel apa nih? Delon. Delon.
Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada. Coba apa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Nah, telah itu kau Yesus itu sampaikan. penerima firman atau pemberi firman? Udah itu aja dulu. Yesus itu firman itu sendiri. Di mana ayatnya itu firman itu sendiri? Ini kan konsepnya. Di mana Bos. ayatnya itu firman itu sendiri? Ini kan ada Segala firman telah kusampaikan kepadamu. ya, Segala firman telah segala firman yang telah engkau ku- apa? sampaikan, yang engkau sampaikan kepadaku. Kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, Yesus menyampaikan firman-Nya Allah. Nah, sekarang gua tanya, apakah itu Yesus memberi firman atau penerima firman? ya, posisi waktu kan Yesus kan sebagai manusia. Inilah kebingungan orang Kristen. Nggak bisa bedain antara penerima sama pemberi. Maksudnya supaya bisa paham pemahamannya kami. Karena Iya, posisi mau tahu nggak firmannya Yesus apa? Coba buka Yohanes 17 ayat 3. Firmannya Yesus kamu tahu apa? Buka Bang Yohanes Kiandra, 17 ayat Bang 3. Kristen Bang Kiandra. Bang Kiandra, Iya, assalamualaikum bun. Saya Islam bun. Iya. Islam bun. Kan di bawah. Sorry. Ya kan ini kan ayat memperkenalkan siapa yang sebenarnya. Iya, ini ada nyambungnya ini. Ini ada nyambungnya. Makanya Yesus Iya. ini kan Yohanes 17. Makanya kalau baca tuh Bible, satu perikop, Bang. Jangan kau Iya, satu comot Yohanes perikop. 1 ayat 1 udah cukup. Jangan. Bapak Kau yang baca comot. Yohanes 17 ayat 3. Ini mau tahu nggak firman Tuhan apa? Coba buka Yohanes 17 ayat 3. Makanya saya menjelaskan secara pemahamannya Baca kami. dulu Ini sesuai kan, dengan data, baca. sudah baca aja susah kali Bang Delon. Baca dulu baru kamu bisa menjelaskan. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya. Dia kan memperkenalkan dirinya. Dan sekarang Dia memperkenalkan dirinya. di mana Yesus berfirman? Di mana ayatnya? Aku berfirman kepadamu. Oh, enggak bisa. Satu aja. Masa ikut-ikut maunya kita. Segala sesuatu harus Enggak, di Bible dong. Kan kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan sang Kita ini pemberi beda- firman bukan? Kita ini beda konsep, Bos. Apa? Nggak bisa dipaksakan harus seperti Bos. Nggak begitu. Enggak. Saya tidak Dan suruh pemahamannya seperti kami bos. ini, Cuma pemahamannya kami ini tidak pemahaman bingung. yang Bapak pahami. Pemahaman Beda lah. bingung kau. Udah, lebih tonton udah bingung. Bingung. Sekarang dia Yesus itu memberi firman atau penerima firman? Kalau bingung, nggak ada bingungnya. Cuma kan beda pemahaman aja kita. Iya. Beda pemahaman aja. Gini, pertanyaannya gini. Yesus itu pemberi firman atau penerima firman? Dalam konsepnya yang bagaimana dulu? Ya, Yesus itu pemberi firman atau penerima firman? Kita nggak ngomongin konsep. Yesus itu pemberi firman atau penerima firman? Ini kan diutus Bapa Sang Ya, Sumber. diutus. Kalau diutus itu dia pemberi firman bukan? Kalau diutus Dia dia pemberi firman Dia bukan? menyampaikan firman yang dari bapaknya. Dia kan anak Allah. Jadi dia bukan penerima jadi dia bukan pemberi firman. Jadi dia bukan pemberi firman. Dia ini kan nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, makanya nggak bisa pakai konsepnya Bapak. Nggak bisa Jadi dipisahkan. Yesus bukan pemberi firman. Jadi Yesus Nggak. bukan pemberi firman. Ya dia juga pemberi firman. Di mana ayatnya dia pemberi firman? Coba kasih tahu satu ayat aja. Ya ini apa yang dia sampaikan ini kan firman. Mana firmannya? Ini tak Mana? Sekarang saya tanya. Apakah Bang Delon ini adalah pengikut Yesus? ya. Apakah Bang Delon ini pengikut Yesus? Iya tentu. Ya, coba apa yang diikuti nama Yesus? Ajaran Yesus apa yang diikuti? Coba. Satu aja. Jangan bilang ajaran kasih, banyak sekali oten-oten itu biadab, ngajarin orang-orang segala macam. Jangan ajaran kasih. Coba ajaran apa? Satu aja ajaran Yesus yang kalian ikuti. Katanya pengikut Yesus. Coba apa? Sebutkan.
Kami itu ikut aturan. Hukumnya cuma itu. Hukumnya itu aja. Hukum yang terutama dan terutama itu hukumnya. Kasihlah Hukum Tuhan yang terutama Allah. apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah saya manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu Hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama? kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Hah? Terutama itu, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu. Jangan ganti-ganti ayat, jangan ganti-ganti ayat. Jangan. Aduh. Makanya 2 Korintus 12 ayat 16 kamu itu. Jangan ganti-ganti ayat. Hukum yang terutama apa? Coba gue denger. Hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan Nggak ada gitu, nggak ada. eh, Nggak ada gitu, nggak ada. Nggak ada. kalau itu sudah diikuti, maka segala Coba buka aturan Markus 12 ayat 29. Coba buka Markus 12 ayat 29. Coba. Buka. Hukum yang terutama Markus itu. 12 ayat 29. Coba buka. Kasian kali lah dipelajari. Kau bikin ganti-ganti ayat deh. Itu ayatmu sendiri. Belum. Sebentar ya Bang Angka ya. Selesaikan dulu sama Bang Dewa, sama Bang Angka mau bertanya ya. Nanti Bang Angka boleh sama Bang Nora sama Bunda Nora terserah. Ini gue lagi mau ngadepin ini satu ini. barang apa ya? Boleh Coba. aku mau nanya dulu ya. Markus 12 ayat 29. Coba buka dulu. 9. Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama, ya dengarlah hai orang Israel. Nah, dengarlah hai. Langsung diinin. Nah, ini memang Tadi apa? Kasihilah apa? ini di bawah ini terus. Hukum yang terutama. Ya, Kau rubah-rubah ayat. Kau sendiri kau rubah-rubah ayat. ayat 30 itu apa, Bos? Coba ayat 30. Ya, iya, tapi apa? Ditanya hukum yang terutama. Tadi kau bicara hukum yang terutama. Itu sambungannya. Kenapa cuma Kenapa kau potong bersambungan? ayatnya? Hukum yang terutama apaan? Kenapa kau potong? Kau takut kalau bahwa itu Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Kesinambungannya ke bawah itu, Bos. Kesinambungannya itu Iya. sambungannya. Iya, tapi kenapa kau potong? Kenapa kau suka-suka potong-potong ayat? Ya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, iya. Apa Oten itu? Apa Oten itu ini? Coba baca Korintus 12 ayat 16 deh. Ya, coba buka 2 Korintus 12 ayat 16. Itu kau itu. Coba kok. Coba 2 Korintus 12 ayat 16. Itu kau coba. Itu kau itu. Baca. 12 ayat. Jangan sampai gue bukain Yesaya 28 ayat 10 TSI loh. Ketawa Nora. Enggak biasa itu. Kita kan berbeda, nah mungkin kita harus sama. Jangan sampai gue suruh buka Yesaya 28 ayat 10 TSI. Kita kan berbeda, Bos. Bagaimana kita mau sama? Beda. Buka dulu 2 Korintus 12 ayat 16. Makanya gini, Oten itu nggak berani jujur. Nggak berani jujur. Gua tanya satu ajaran aja, misalkan dia katanya pengikut Yesus. Satu ajaran Yesus yang mereka ikuti itu apa? Nggak ada. Satu aja. Kasihilah Allahmu. Nggak usah ya, itu semua orang agama juga begitu. Satu ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu apa? Satu aja. Coba kalau kalian pengikut Yesus, coba. Hukum Taurat dibatalin. Sama siapa? Sama Paulus. Iya. Ya. Jangan kau bawa-bawa hukum Taurat. Jangan. Coba satu ajaran aja. Yang diajak, ya katanya kau pengikut Yesus kan? Satu ajaran aja. Itu jalan kasih. Yang itu kau jalan. ajaran. Jangan kasihilah Allahmu. Cuma itu doang, nggak ada yang lain. Kasihlah saya manusia seperti masih diri sendiri. Itu kan sudah Kasihilah musuhmu. Kasihilah Iya. musuhmu. Iya. Oh, kasihilah musuhmu. Bagaimana? Apakah Oten itu mengasihi musuhnya? Ya, kehendak Tuhan nanti. Masa kehendak Tuhan mengikuti kehendak kita manusia? Jangan Pak Bos. Tak begitu. Jangan Terlalu kau tertinggi. terapkan yang tidak kau terapkan. Jangan kau terapkan. Ya diusahakan namanya kita harus usahakan. Ada satu yang melakukannya.
Ya kita usahakan. Usahakan. Sampai sekarang kita tidak punya musuh. Jadi semuanya serba diusahakan, tapi tidak dilakukan. Belajar untuk tidak mempunyai musuh. Oh, jadi berusaha untuk melakukan kasihilah musuhmu. Jadi biarkan tetap lu hina musuhnya, lu musuhin musuh-musuhnya tetap. Kenapa kok begitu? Gua lagi usaha. Enggak. Tuh. Kayak jangan bermusuhan. Jangan cari masalah dengan sesama. Keren juga ajarannya ya. Bapak Keren. memaksakan kehendak Tuhan itu mengikuti kehendak Bapak, nah begitulah. Jadi Nggak jadi bisa. belum ada yang bisa melakukan kasihilah musuhmu ini. Bisa. Mana? Mana? Yang mana? Yang mana coba? Saya, Yang mana coba? saya bisa. Mana? Saya nggak punya musuh. Aduh. Tidak ada. Saya menjamin tidak ada satu ajaran Yesus yang kalian jalani. Tidak ada. Tidak ada. Yesus disunat. Apakah Wah. orang Kristen disunat? Islam Wah. disunat. Tuhan yang menilai itu kan Tuhan bukan Bapak. Iya, kan itu kan sebuah ajaran. Ya kan? Itu kan sebuah ajaran. Tapi Itu kalau sudah saya sudah katakan bahwa Yesus mati di ajaran. kafani, Ajaran-ajaran umat Islam itu di kafani, sudah yang lain Oten enggak. itu Yesus hal-hal berpuasa, yang Islam tidak- berpuasa, kalian itu tidak. hal-hal yang duniawi itu nggak penting lah gitu. Oh, jadi itu nggak peduli yang kayak gitu nggak peduli. Iya nggak Hal penting. seperti itu nggak peduli. Iya Iya. nggak penting udah. Jadi gini, ajaran Yesus ini, Yesus itu kan mengajarkan supaya berpuasa, ya kan? Terus apa namanya? Iya, Yesus berpuasa. tidak makan babi. Terus Yesus berdoa pun bersujud. Terus kalian tidak ikuti semuanya apa yang dilakukan Yesus. Kan tidak ada perintah di situ bos. Tidak ada perintah di Alkitab. Kalian tidak ikuti. Terus kalian ikutin siapa? Nggak ada Kalian ikutin perintah. siapa? Enggak, sekarang Nggak saya ada tanya, perintah. kalian ikutin siapa? Kita kan mengikuti perintah. Nggak ada perintah sujud, nggak ada perintah sunat. Iya, tapi kan Yesus kan mengajarkan itu. Yesus kan melakukan itu. Bukan jadi apa? mengajar, Coba di mana? itu kan- Di itu mana kan- Yesus mengajarkan kalian, ya? Kalian kan ini tradisi, Bos, nyanyi-nyanyi, tradisi. jingkrak-jingkrak itu di mana diajarinnya? Iya puji-pujian kan tergantung Di mana? bagaimana caranya orang merealisasikan Di mana? pujiannya. Nah, Nggak masalah. Karena Inilah penilaiannya bentuk bahwa kebanyakan OTEN itu ya memberikan narasinya maksud tersendiri tanpa ada bukti dan dalil, Bunda. Tanpa Karena ada kita- bukti dan dalil, mereka menarasikan sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi apapun itu sah di mata mereka. Makanya Yes. apa? Iya, makanya itu kan apa namanya? Seperti Bos. apa namanya? Seperti di Masa- 1 Korintus 9 ayat 20. masa kami 1 harus Korintus 9, tunggu. mengikuti Seperti 1 Korintus keinginanmu. 9 ayat 20 sampai dengan 21. Nggak begitu Menjadi lah. orang Yahudi, Yahudi. iya menjadi orang Yahudi, ya kan? Jadi gini, apa demikianlah aku menjadi orang Yahudi seperti apa bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya untuk memenangkan orang-orang Itu kan Yahudi. konsepnya, makanya konsepnya Ya kan? waktu itu. Iya konsepnya Waktu Paulus, itu. kalian tuh begitu, semua kalian ikuti untuk apa yang dilakukan oleh Paulus. Pengajaran itu kan dilihat waktunya. Jadi memang sudah nggak bisa dipungkirin. Ya, jadi kau berpura-pura, oh ya, gua ini kasihilah musuhmu, kasihlah ini. Bos, Tidak ada konsep. hubungan- Jadi kalian itu sesuai dengan tidak tanpa data. Iya, Narasi menurutmu. kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Menurutmu, tapi belum tentu menurut Tuhan. Kan begitu Ya. dong. Masa dipaksakan? Menurutmu? Itu Kan bukan bisa menurutku, dipaksakan. menurutmu. Coba mana kalau ajaran sama mah? kan- Kalau sama Ya, kan berarti nggak ada perbedaan. Gimana? Iya, ajarannya apa? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang kalian jalani? Ya itu kasih. Itu kan lebih penting dari segala sesuatu. Kasih, tetap itu tok kasih. Dah, nggak peduli mau apa itu kasih. Gak mungkin ikut maunya bapak kan? Nggak anu lah, nggak fair lah gitu, bos. Loh, kalau gimana? Kalian tidak bisa Artinya membuktikan pakai data dan berdiskusi, dalil. kan? Menurut kami, nggak mungkin menurut kami harus menurut kamu kan? Nggak begitu diskusi. Oh, jadi menurut orang Kristen aja tanpa dalil.
Dan itu Mana? dalil apa itu? Kasih alamu. Iya, semua iya. Tapi apa? Maksudnya kasih apa? Kasih ibu Kasih kepada puluh-puluh. beta. Udahlah kau. Kami lakukan selama Kasih ini. puluh-puluh. Yang kami lakukan Kasih selama gitu. Delon. Pertemuan. Ah, Silakan. Buka kameranya, buka mute-nya. Kakak Santi dari Kristen ya kakak? Ya, izin dulu. Angka 38 tadi mau bertanya. Angka 38, silakan buka kamera, buka mute-nya, bertanya. Abang Delon simak dulu. Sebenarnya sudah dapat poinnya bahwa tidak ada di dalam Bible Yesus berfirman. Yesus menerima firman sebab di dalam Bible itu hanya tercatat jawab Yesus, jawab Yesus, jawab Yesus. Nah, kalau jawab Yesus itu disamakan dengan perkataan Nabi PS salam isi. Ini Bang angka 38 ini doubling. Coba, apa bisa doubling ini? Jaringannya atau bagaimana? Ini jaringannya loh kak. Ya, diperbaiki dulu Abang 38 jaringannya. Sini kita tidak enak, Bang. doubling. Perbaiki dulu, Bang. Double. Abangnya lagi ngerekam. Aku mau Abangnya lagi nanya. ngerekam, jadi double. Ya. Abangnya lagi Ya, ngerekam. udah fix tadi ya bahwa kalau perkataan seorang nabi itu dikatakan sabda, bukan firman. Firman itu adalah yang berfirman itu adalah Tuhan. Ya, Bang angka 38. Ini jaringannya sama kami ini nge-lag. Jaringan kok nggak stabil ini, kok lengket-lengket. Enggak, Bang Angka itu lagi ngerekam. Saya tahu, Bang. Lagi ngerekam. Jangan kalau ngerekam ngedubbing. Nah, itu kan doubling, Bang. Coba cari posisi tempatnya dulu, Bang. Dimatikan dulu rekamannya, Bang. Atau pakai rekam sendiri, jangan. Ya, Kak Santi, silakan Kak Santi mau bertanya. Abang angka 38 coba turun baru naik lagi ya, Bang. Aku mau Doubling nanya ini apa? masih belum selesai. Masalahnya doubling, Bang. Nah, tuh kan. Ya, coba Abang cari jaringan dulu ya, Bang ya. Cari jaringan turun, naik lagi ya, Bang. Cari jaringan entah mau pergi Abang manjat tower terserah. Silakan Kak Santi mau bertanya. Shalom. Ya, selamat sore. Saya bukan mau bertanya dan saya bukan mau berdebat dan saya bukan untuk membenarkan karena mungkin saya masih awam ataupun kalau saya katakan nanti saya membenarkan belum tentu saya benar. Karena begini, kalau memang kita itu sudah benar-benar orang yang membanggakan agama kita, membenarkan agama kita. Kalau menurut saya, buat apa kita berdebat di sosial media seperti ini? Tidak dewasa. Cobalah kita renungkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau menurut saya nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Apa yang kita dapat? Nggak ada. Yang ada kita Bagaimana berdosa. caranya kalau seandainya mereka menghina Islam bagaimana, Bu? Oh, buat apa? Kalau keburukan sendiri kita yang dihina nggak usah. Udah itu nggak walaupun bisa. kita Itu akidah saya. dihina, walaupun Kalau kita saya dihina. kalau saya nggak bisa, saya buka sesuai dengan apa yang sesuai dengan tertulis. Begini Pak, kalau menurut ajaran kami, walaupun kita dihina, biarkan mereka menghina kita. Iya. Itu yang dihina siapa, Bu? Saya nggak tahu kan tadi saya menjawab Bapak itu. nggak tahu. Agama saya dihina Ya. katanya. Saya Kalau saya, Bu, yang dihina, Bu. Nabi saya yang dihina. Nah, kalau seandainya di konsep Islam, jika engkau membiarkan agamamu, nabimu dihina, kau ganti bajumu dengan kain kafan. Oh begitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi apa? Saya tidak membalas penghinaan, tapi saya membalas dengan apa yang tertulis di Bible. Kami orang Islam, Bunda Nora orang Islam, tidak pernah di luar data. Betul. Kalau ada Bunda Nora di luar data, Nora jangan kayak begitu. Lu namanya menghina. Tapi kalau Bunda Nora sesuai dengan data, dia tidak menghina. Tapi kebanyakan orang Kristen ya bicara tentang Islam tanpa data. Tanpa data. Nah, saya berhak untuk membela. Maaf, Bu, tunggu dulu. Saya berhak untuk membela. Jadi itu adalah ajaran saya sekarang. Ya.
Dulu saya sebagai seorang Katolik, saya tuh jahat sekali. Apalagi apa? Dulu sebagai seorang Katolik, saya benci juga sama Protestan loh. Penghinaan terhadap Katolik bagaimana tentang Protestan? Sama Protestan. Saya dari Katolik saya udah nggak suka sama Protestan. Dua agama saya hina, Islam dan Protestan. Jadi apa? Itu Pada saat itu makanya di sini saya lihat apa? Saya tidak mau menghina orang Kristen. Saya menghina pola pikir Oten. Pola pikir Oten yang memaksa dirinya sekarang buat apa? Mereka naik segala macam, ya kan? Kalau memang sesuai dengan data dan dalil, saya terima. Ya, Oh begini Nora, datanya begini. Oke, tapi kalau tidak sesuai dengan data dan dalil, nggak usah ngomong. Namanya apa? Anda juga semuanya tuh tidak mengerti tentang Bible-nya sendiri. Coba satu aja, ada nggak Nora saya menghina Kristen? Coba yang mana? ini itu yang di atas itu Nora sudah bikin Kristen umat bingung. Lo memang bingung. Ini bingung. pertanyaan tidak, Bu? Ini pertanyaan Itu atau ada tidak? penghinaan nggak? Kalau Itu apa tidak namanya? bingung, jelaskan. Itu apa Sesuai dengan namanya? data dan dalil. Itu apa namanya? Sebentar, Bang. Itu bukan penghinaan. Bang Bukan Andre. penghinaan begini. Begini, Bang Andre. Sebentar. Kamu merasa ini menghina? Saya nggak ngerasa menghina, tapi dari kata-kata itu Kristen umat bingung. Iya. Menghina atau tidak? Delon, kau kalau nggak bisa diam, kuturunkan kau. Gantian. Hargai. Nah, sekarang kalau di Galatia 3:13, sebab pada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib, lebih hina mana? Itu tidak hina, itu suatu penghargaan dari hina. Yesus dikatakan dikutuk loh. Itu tidak hina karena dia menebus kita. Dia menebus. Enggak. Dia tidak merasa terkutuk. Bu, mau tahu nggak Bu? Udah jawab dia. Gak tahu dia bedakan yang hina. Bu, Kenapa? makanya di situ Yesus itu marah, makanya di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus nggak suka sama Oten, Bu. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Enggak, intinya begini. Saya sudah Ya katakan kan? tadi. Mau tahu nggak isinya apa, Bu? Delon, kau Orang. pikir aja kau. Dengar dong orang ngomong, jangan cuma kalian doang yang ngomong. Kasih dong waktu. Delon ini mau ketawa-ketawa, kau diketawain. Ibu itu diketawain sama orang Oten juga nih sebelah. Bukan. Orang bicara dia ngomong, makanya saya mute kan. Delon, kau diam dulu, biarkan dulu Bu Santi ngomong. Heran aku. Kan? Intinya begini, saya sudah katakan tadi, saya tidak mau berdebat karena saya belum orang pintar. Kalau kita merasa diri kita benar, gak ada gunanya kita berdebat di sosial media. Nah, kan mentertawakan orang, bikin malu dan tidak ada gunanya, gak ada Ibu, untuk. ibu ngapain naik ke sini, Bu? Terus ibu ngapain naik ke sini? Cuman mau bilang, buat apa diperdebatkan? Cerita tentang Ya udah. maling kundang, Ibu. Ibu tahu cerita tentang maling kundang nggak? Buat apa? Nggak, saya tanya, Ibu tahu nggak cerita tentang maling kundang? Ya tahu dong orang saya sekolah. Kenapa Ya, tidak tahu? itu anaknya kenapa dikutuk, Bu? Bagi kami orang Kristen enggak ada kutukan yang bermanfaat, enggak ada kutukan kami Saya Kristen. tanya, Enggak itu ada kutukan kenapa kami. maling kundang dikutuk sama emaknya, Bu? Maling kundang bukan Kristen. Saya bertanya, kenapa maling kundang dikutuk? Maling kundang, saya nggak bilang maling kundang agama apa. Saya bilang kenapa maling kundang sampai dikutuk? Bagi ajaran kami enggak ada kutukan. Gini aja, Semua Nora. sudah Tapi Galatia 3 nomor 13 siapa yang dikutuk, Bu? Enggak ada kutukan. 3 nomor 13 siapa yang dikutuk? Bagi agama kami enggak ada kutukan setelah ada perjanjian baru. Ya, oke. Ini Galatia dianggap 3, katanya siapa yang Nora dikutuk, Bu? menghina. Ibu baca Bibalnya, Bu. Perjanjian baru enggak ada Nggak, kutukan. dianggap ini kan katanya Nora ini menghina. Katanya nih. Di perjanjian Ya kan? baru enggak ada kutukan. Coba kalau di 1 Korintus 4 ayat 10 gimana, Bu? 1 siapa, Korintus Bu? 4 ayat 10, Bu. Oh, iya. Kok di perjanjian baru nggak ada kutukan? Enggak, coba. Galatia 13 Itu tuh. hinaan bukan, Bu? 1 Korintus 4 ayat 10. Enggak, dia nggak ngerti, Nora. Dia nggak mau dibilang ada kutuk, nggak mau. Jadi Nggak ada dia kutuk. menghilangkan kayak tadi sih ini kan. Dia Nggak ada main ini. Bagi kami Iya, Kristen coba nggak ada 1 Korintus 4 ayat 10 itu hinaan bukan, Bu? Makanya orang Kristen itu nggak ada yang terkutuk. Iya, coba 1 Korintus 4 ayat 10. Kalau anggap ini si Nora ini menghina Kristen,
Coba 1 Korintus 4 ayat 10 coba. Aduh, memang Ibu ini Bibelnya diketekin mungkin ya. 1 Coba Korintus 1 Korintus 4. 4 ayat 10. Kalian memakai ayat-ayat yang ini. Apa tuh? Bu, makanya Bu, kalau Bibel itu jangan diketekin kalau udah pulang gereja, Bu. Jangan dilepekkan juga, Bu. Galatia 3:13 ada Bu, terkutuk Bu. Dan Justru bahwa ternyata tidak orang ada tahu isi Alkitab orang itu makin yang pintar dibenarkan di membolak-balikkan. hadapan Elohim. Bu, baca ini Bu, Galatia 3 mulai dari Boleh karena Kristen, tetapi kami arif dalam Kristen. Kami lemah tetapi kami kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Terkutuklah Nggak ada orang terkutuk. yang Nggak ada Bu, terkutuk di baca situ. ini Bu. Enggak, kau baca Bu. Nih, baca Bu. Ayat berapa? Karena Ayat berapa? semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu di mana kamu dapatnya? Di mana? Galatia 3 nomor Galatia 10 3. sampai 13. Coba baca. Tadi situ bilangnya buka Korintus. Iya, Bukan, itu kamu kalau bodoh Korintus. sama Jangan Kristus. kemana-mana larinya dulu. Jangan bukan kemana-mana Galatia larinya. 3 ayat 13 dulu deh tuh. Mulutmu bilang katanya tidak ada tertulis terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia. Ini terkutuk orang yang tidak setia dengan melakukan segala sesuatu yang. Nah, sekarang ini, Bu, saya kasih tunjuk ya. Tunggu dulu. Nih Bu. Ya. Sebab nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib, Bu? Galatia berapa? Galatia berapa? Oh, Jangan ketawain dong. Galatia berapa? Makanya saya bilang tadi. katanya nggak ada di Kristen kekutukan. Kalau kita sudah mengerti agama, dengar. Kalau kita sudah Galatia 3 nomor ngomong. 13. Galatia 3 Galatia nomor 13. nomor 13. Ya, bacalah. Sudah menebus kita dalam kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena dalilnya apa itu? Lihat Ya, dulu baca dong dulu. perikopnya. Lihat dulu Baca dong terus. perikopnya. Apa perikopnya? Sebab ada tertulis, dibenarkanlah oleh karena iman. Dalilnya. sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, Nggak mau dia baca. tertulis, Nggak mau baca dia. Dia nggak mau baca dia. Dia nggak mau baca dia. tertulis, Dia nggak mau baca. sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Lihat dulu perikopnya. Perikopnya Udah baca aja, baca. Sebab ada tertulis. dibenarkan oleh karena iman. Iya, Dibenarkan apa baca oleh dulu? karena Terus iman. dong, terus. Terus. Baca. Hai orang-orang Galatia. Sebab ada tertulis, dulu ayat 13, Bu. Sebab ada tertulis, gak mau dibaca, boy. Kenapa? Kok takut? Iya, Iya, Bu. ada tertulis memang iya ada, Iya, apa? iya. Baca. Bacalah. Sebab ada tertulis. Bukan sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk. Jangan Kutuk. putus salah. Terus. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab adalah tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang ditulis? digantung di kayu salib? Tapi lihat kan perikopnya dulu. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Jadi Yesus Iya. terkutuk. Yesus terkutuk. Bukan, itu kan kata-kata orang. Gak jujur. Kristen gak jujur. Bukan terkutuk, bukan Apa yang terkutuk. digantung di kayu salib, Ibu? Karena menebus dosa kami. Kami yang Dia berdosa. tanya untuk apa dia? Saya tanya, siapa yang digantung pada kayu salib, Ibu? Tuhan Yesus. Nah, di situ sebab pada tertulis terkutuklah yang digantung. Terkutuk atau tidak yang digantung pada kayu salib? Tidak. Jadi kayak begitu, Nara. Tidak jujur sama apa yang dibaca. Bukan begitu pemahamannya. Ini kan pemahaman. Bukan begitu. Makanya gua suruh buka di 1 Pemahaman Korintus itu 4 ayat begitu. 10. Makanya gua suruh buka 1 Korintus 4 ayat 10.
Tahu isinya kan Beri Nora? waktu saya ngomong. 1 Korintus Beri 4 waktu ayat saya 10. ngomong. Karena Kristus. Beri saya waktu ngomong. Boleh saya ngomong? Ada tertulis, Boleh saya terkutuklah ngomong? yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Boleh saya ngomong? Terkutuk Boleh apa saya ngomong? tidak? Tidak. Apakah itu sebuah penghinaan? Penghinaan. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan. Bu, Boleh tidak saya ngomong? ya silakan diputar-putar lagi, Bu, biar jadi bengkok. Ya. Boleh tidak ngomong omongan saya jangan diputus? Iya, silakan diputar-putar lagi, Bu, biar jadi apa? Itu kalian tidak memberi tamu untuk berbicara. Kalian tidak memberi waktu untuk tamu berbicara. Boleh saya berbicara? Putarkan, Bu. Boleh saya berbicara? Boleh saya silakan. berbicara? Nah. Nah, begini. Nah, Kalau begitu. memang kalian itu benar, ajaran kalian itu benar, dari omongan Nora tadi udah terlalu kejam ngomong mulut-mulut ke orang. Itu aja tidak sopan. Oh, itu tidak ajaran kami. Jangan kau putar balikan fakta, Ibu. Jangan. Bukan. Saya begini. Saya kalau memang tunggu dulu, Bu. Tunggu, saya interupsi. Kalau memang Nora ya menghina nih dengan apa? Kristen begini atau apa tanpa dalil, tanpa data, saya akan negur. Nggak usah orang Kristen, saya akan negur. Nora, jangan kayak begitu, Nora. Nggak usah. Jangan kayak begitu. Berarti menghina orang mulut-mulut bisa. Nggak bisa, makanya apa? Makanya di sini Dibenarkan di apa? agamamu. Makanya Dibenarkan di di sini apa? agamamu. Nora nulis Dibenarkan. Kristen umat bingung Dibenarkan apakah di itu sebuah agamamu. penghinaan? Dibenarkan di Apakah itu agamamu. sebuah penghinaan? Tidak, ini kan Itu. Dia marah. ini kan Dia ini marah. kan saling menghargai, saling dia menghargai marah. pendapat. Bentar dulu dia dong. Enggak marah. Pak Andre, dia marah. Tapi gilirannya Tuhan terkutuk, dia tidak mau marah. Ini memahamin Kalian masa seperti orang ayat itu. stres tertawa, seperti orang stres tertawa. Iya. Markus 3 ayat 21 saya. Markus 3 ayat 21. Nora udah mulai gila. Itu Nora udah gila. Jadi itu Deli. Ibu, tunjukkan ya, Bu, ya. Ini lebih parah, Bu. Ini lebih parah, kurang ajar balik. Itu Deli. Kau mau buka apa? Jangan Markus 3 ayat 21. Markus 3. Markus 3 ayat 21 lagi. Iya, sebentar ya. Ibu, Itu Deli. Kita sabar. nggak perlu berdebat itu Deli. Nggak boleh kayak begitu, Bu. Kok gampang kali merajuk? Aku kan cuma menunjukkan. Nah, Ibu, ini yang satu terkutuk, yang satu ini begini, Bu. Ya, oke. Waktu kaum keluarga Yesus ya, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, iya, Penghinaan ini. Ini penghinaan ini. penghinaan, dikatakan iya, penghinaan, Bu. Dibaca juga itu sebelumnya. Dibaca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Begitu, bukan Sebelum sesudah. ini dibaca supaya memahami kan maknanya. Itu Kan dipahami ketawain maknanya. orang, Mbak. Tertawa Nah, kan. begitu. Nah, akademis namanya itu. Kita itu ada akademis lah. Tertawa lah Enggak, ini akademis. Ini akademis. Sekarang begini. Ini gimana sih kau mau balik kamera? Akademis lo kita, weh. Ini akademis nih. Bentar, gue balik kamera gimana ya? Saya hargai, ya hargailah pemahamannya kami. Nggak bisa dong kita searah. Nggak ada perdebatan itu. Ayo tap sampai 1 M ya, 1 M. Jangan lupa absen-absennya. Nih. Coba baca. Ini firman Tuhan kayak begini nih. banyak uang. Kan mengumpulkan uang dari Ini firman Tuhan nih. Ini firman Tuh. Tuhan, baca deh. Sebab Sebab isinya cuman ocehan yang tidak ada artinya seperti gu, ga, bu, ba. Gimana itu? Di mana itu? Ayat 28. Saya berapa? Dan 28. Yesaya 28 ayat 10 terjemahan sederhana Indonesia ya, TSI, yang TSI. Yang TSI itu tuh TSI itu Bible app tuh, TSI, yang TSI. Lomba-lomba mereka mencari data, Bang.
Bang, Bang Andre. Yeremia 4:22 Bang Andre. Apa? Yeremia 4:22. Yeremia 4. Kalian itu nggak ada gunanya membuka ayat-ayat yang tidak ini. Tidak Itu apa? menyalahkan agama orang, itu tidak boleh. Loh, kok nyalain? Ini kita baca sesuai dengan apa yang tertulis loh, bukan Tidak karangan boleh. kita loh. Oh, gitu, Bu. Bukan karangan kita ini. Iya. Jangan dibuat ini, Bu. Jangan dibalikkan begitu. Tidak boleh gitu. Nggak boleh begitu, Bu. Nih. Nih. Agamamu benar bagimu. Kalau agamamu benar bagimu, bertobatlah. Nih, baca dulu, Bu. Baca, Bu. Sungguh. Jangan menyalahkan. Bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak dan tidak mempunyai pengertian. Untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bu, kami hanya Lu membaca. ketawanya nyakitin, Nora. Lu ketawanya nyakitin, Nora, beneran. Enggak. Nyakitin. Saya nggak merasa tersakiti. Enggak merasa tersakiti. Tadi dia komplit ketawaku. Tadi dia komplit. Ayo tertawa lagi, ayo. Ayo. Good. Kenanya? Bodoh lah umatku ini. Mereka bodoh dan tolol. Langsung turun itu siapa? Gara-gara gugu gaga bubu baba itu langsung turun ya? Lebih baik kita bodoh. Lebih baik kita bodoh dan tolong daripada pintar seperti kalian. Gugu gaga bubu baba. Baca Amsal, Bang. Jangan Amsal, gila lu. Tak dulu, jangan Amsal dulu. Nor, disuruh buka Amsal, rungkat lu beneran. Bu, kita Terimalah. punya cara sesuai gini, Bu. Ini aku ngomong pelan-pelan, Bu. Saya nggak salahin Bu Santi ini mau ngasih tauin, nggak apa-apa. Tapi gini, lihat dulu perkaranya, Bu. Siapa yang lebih menghina, yang lebih tajam, sesuai dengan data dan dalil. Sesuai dengan data dan dalil, Bu. Jadi Sesuai jangan data berpikir dan dalil ya, Bu, ya. bahwa kita tidak. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, itu Bu. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran. Ibu. Nggak apa-apa. Ibu sampah dunia, Bu. Oke, nggak masalah. Apa? Hina kali kalian ya. Mbak Nora bilang saya seperti sampah. Mbak Nora hina saya. Bukan Nora yang bicara. Cut. Bukan Nora yang bicara. Bukan Nora yang bicara, Bu. Sorry, bukan Nora yang bicara, bukan. Itu Bible-nya yang bicara. Aku Iya, harus nggak apa-apa. dikasih ini dulu, Nora. Jadi biar tahu. Jangan bukan you yang bicara. Iya, makanya kata saya. Walaupun dikatakan seperti itu di kitab kita terima, nggak apa-apa. Memang seperti itulah benarnya. Iya, kalian sampah. Oh, jadi Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Sampah dunia. Sadar dirilah kalian. Jangan kalian merasa kenapa sih agama kami dihujat, kenapa? Ya kalian kalau difitnah kalian harus menjawabnya dengan ramah. Sebab kalian itu adalah sampah dunia. Kan katanya. Apa ruginya? Rugi. Enggak. Channel yang lain. Nah, Saya nggak jadi rugi, nggak jadi miskin, nggak jadi susah walaupun dikatakan seperti itu. Saya tetap ikut Yesus. Kenapa? kalau si Agian buka kameranya, kalau nggak buka kamera saya turunkan. Ini lagi ada pendeta kondom pula nih si kondom. Nah, tuh. Halo, itu aku Santi. Ya, halo itu. Inilah kita harus siap menderita mengikut Tuhan. Amin. Jadi anggaplah ini dari orang-orang yang terpelajar itu aja. Makanya saya bilang tadi tuh mereka tertawain kita. bukan kita yang
menertawakan kata mereka? ini salah. Kita tidak menertawakan kalian. Biarkan Itu aja. ada Apa mau tertulis. ditunjukkan mau ini? Itu semua firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Yesus rela di kayu salib demi Benar tuh firman Tuhan itu. Jadi gugu gagah bubu baba juga benar itu. apapun firman Tuhan semua benar. Itu memang harus dinubuatkan. Kingdom, buka dulu apa kameramu, Kondom. Jadi Jelasin, buka kamera, kalau nggak buka kamera bukan. jangan berkecil hati. Memang mengikut Tuhan itu sangat pahit. Iya, iya. Saya nggak pernah Coba berkecil kalau hati. pengikut Enggak ya? Tuhan itu apa ajarannya, apa yang diikutin bang Itu si Agian? bangetnya Yesus. Coba Mengasihi apa kamu, bang si Agian ikutin ajarannya? Apa bang? Kalau pengikut Ya. Yesus, apa ajaran Yesus yang Begini, dijalanin? orang ini kalau membaca, dengar gitu. Kalau orang ini Saya membaca ulang satu tahun ayat makan Alkitab, babi nih semua kan. mengartikannya ke hal negatif, bukan positif. Ke negatif semua itu di bawah. Kalau begitu apa yang kita bacakan semua negatif dong? Jadi nggak usah lah istilahnya kita apa. Semua umat Kristen di sini ikut Yesus itu memang Ya sangat. udah kalau kayak gini turunin aja, Nora, turunin. Dia cuma turunin aja ini udah. Dia merokok, jangan merokok juga lah. Ya karena dia sengaja supaya you punya ini rungkat. Nggak boleh gitu sih Agian. Kau kalau ikuti Yesus menderita ya udah harus terima lah ya kan. Kalau udah dikatakan Paulus sampah dunia, ya udah sampah dunia kalian. Iya, jangan merasa Ini. kenapa kalian Ini menghujat? gua pernah ngelihat Kingdom ini di mana tuh? Ini dia ini. Gak ada ilmunya. Dia bakal bantah terus ya. Gak bakalan. Dia akan bantah terus. Gua pernah nonton dia ini. Gak ada ilmunya. Coba lu tes Nora. Lu tes aja. Lu sakit, lu bener sakit tenggorokan lu sama dia. Bener, iris kuping gua. Iya, kalau ditanya Kingdom. Oh, Kingdom. Ya, silakan. Kamu mau tes? Mau tes apa? Mau tes apa? Silakan. Aman ya perpuluhan kita? Aman? Aman? Saya bicara tidak keluar dari Alkitab. Perpuluhan kita aman itu Semua ya yang saya saya tanya. bicara pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang Alkitab jawabannya ada di dalam Alkitab. Makanya saya akan ambil dari Alkitab aja. Iya, aman perpuluhan lah ya. Kenapa ya kok saya nggak habis pikir ya. Saya juga tidak habis pikir, kenapa pendeta banyak kali ngambil perpuluhan? Arti perpuluhan itu apa, Sister? Persepuluhan itu untuk kaum Lewi. Ya, Itu untuk kaum Lewi tidak makan babi. Sepersepuluhan itu berapa persen? Lewi untuk suku Lewi yang tidak makan babi. Ya, Iya. oke. Jadi seperti yang tertulis di Maleakhi 3 ya. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan agar ada persediaan makanan. Jadi Persediaan makanan untuk siapa? Persepuluhan Untuk itu ya, siapa? Ya jawab dulu, persediaan makanan untuk siapa? ya pasti untuk pelayannya Hah? dan juga operasional gereja. Oke. Ya. Nah, itu Untuk berupa apa? gaji-gaji. Untuk gaji karyawan gereja, staf. Karena mereka kan bekerja di sana ya makan dari situ. Itu untuk siapa? Kan sudah dibilang persepuluhan itu penyediaan untuk rumah Tuhan. Jadi juga dipakai juga untuk janda yatim miskin, orang fakir miskin ya. Miskin, iya. Jadi perpuluhan itu untuk keperluan gereja, bukan untuk keperluan pribadi seseorang. Ini yang perlu pribadi, kalian paham. iya. Ya. Ini yang perlu Kalau kau kalian bilang paham. untuk menggaji pelayan bla bla bla, ya berarti otomatis untuk keperluan pribadi lah. Dan namanya seorang pekerja itu berhak untuk Keperluan mendapat upah. pribadi. Lah, kan sudah disesuaikan juga sesuai dengan aturannya di dalam gereja. Bentar lagi Oke. lo sakit tenggorokan Nora. Ya, orang hamba Bentar Tuhan, lagi. pendeta digaji berapa, pekerja digaji berapa, Iya. begitu. Makan memang ya? Ya, memang apa masalahnya makan babi? Babi itu makanan paling bergizi, daging paling bergizi. Kau suku Lewi mengadakan persepuluhan, kau ambil, giliran suku Lewi tidak makan babi karena perintah tidak boleh makan babi, diharapkan kau tidak ambil.
Lucu, kondom. Makanya kok kondomnya kalau beli kondom itu jangan yang sutra, yang durex lah kau. Kau keliling. Biar gak keliling kau bocornya kau. Nanti kondom yang murahan. Orang udah bilang beli Kenapa kondom kok? biar tidak bocor, akhirnya bocor kau. Ya, kenapa kok otakmu selangkangan aja? Persepuluhan. Orang menetapkan persepuluhan itu suku Lewi yang dimana mereka membayarnya dengan hasil bumi. Di sana Apapun mereka itu. bahkan untuk Tuhan yang tidak makan babi. Untuk apa Sebentar. hubungannya dengan babi? Babi kan makanan bergizi. Ya, Nora, boleh saya jelaskan. Panggil aku play. Saya pelaku. Boleh saya jelaskan ya. Boleh saya Aku jelaskan. jelaskan dari dulu kau jelaskan sama saya. Dari dulu kau jelaskan sama saya tidak pernah masuk kondom. Bilang, Saya sakit bilang. tenggorokan lu. Sakit tenggorokan lu. Saya bilang ganti kau dengan durek, jangan kau sutra. Itulah akibat kau pakai sutra kau, ujungnya bocor. Bocor lah kau kayak gini. Dari kemarin, aku bilang benci. Babi itu kan makanan bergizi. Giliran persepuluhan yang diterapkan kepada suku Lewi itu tidak makan babi, kau ambil. Disarankan makan babi, nggak kau ambil. Memang ajaran kau suka-suka kau lah pendeta. Nora, lu lagi dulu didoain Pendeta tuh. kau tuh Santi. Lu lagi didoain sama Bu Santi tuh, lihat tuh. Lagi didoain. Lah, kau doakan aku biar dijama-jama. Gak perlu Santi, udah pernah banyak. Aku Santi, ada satu pendeta naik di Rumbang Zuma didoakan aku. Buat Dia apa saya mendoakan orang? Lebih baik saya mendoakan diri sendiri. yang ini, Tuhan Yesus akan menjamah kau, Nora akan menjamah kau, katanya kan. Saya bingung Santi. Kalau saya dijama-jama sama Tuhan Yesus, bukan saya yang berubah hati saya, tapi jadi birahi pula saya. Cobalah, bagaimana cara dia menjamah saya? Coba kau pikir. Mbak Ayo. Nora, kayak saya nggak perlu mau tahu itu. Itu antara Mbak Nora dengan yang Mbak Nora katakan. Yang mau saya katakan tadi dari awal, saya tidak mau berdebat di sini. Saya mau hanya katakan sama Mbak Nora juga sama si Ito yang dia. Nggak perlu kita berdebat di sini. Kita bawalah kepercayaan kita masing-masing. Coba kita rubah dulu. Lu tuh disuruh Sudah, tutup Kak. akun, Sudah. Nora. Lu Sudah, lu Kak, disuruh bisa tutup kita- akun sama dia. Sudahkah bisa kita merubah orang kita? Sudahkah bisa kita merubah saudara-saudara kita untuk percaya dengan kita? Itu paling utama. Jangan langsung ke sana ke sini kita Jangan, berkoar-koar. nggak boleh, Nora. Tertawa aja. Boleh. Tidak apa-apa tertawa. Itu kesehatan tertawa. Iya. Tapi kan aku nggak seperti di dalam apa? Markus 3:21, tidak waras lagi. Silakan tertawa. Kesehatan itu olahraga satu-satu olahraga itu. Halo Awan, nih mana tahu nih si Awan ini tidak gila. Coba. Saya mau turun dulu. Ada kerjaan. Oh, Kak Santi, jangan dulu turun. Ih, kangen kali aku nengok hidung kau. Lagi jualan kami, lagi jualan. Ya, sambil jualan lah kau. Kan beritakan firman di sini. Beritakanlah firman. Satu data. Saya bukan aja. pemberita firman. Saya sudah biasa pemberita firman. Saya bukan pemberita firman, bukan. Saya seorang pedagang. Kan katanya beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah kemarin ada satu orang beritakan Saya belum itu. mampu. Saya belum mampu, Mbak Nora. Kemarin kan ada tengok tuh dia bawa apa, bawa speaker ya kan. Dia beritakan Injil ke segala makhluk katanya Kak. Salah, mau bener santai aja. Saya mau jualan, ada yang beli. Maaf ya. Maaf. Baik. Nanti ada waktunya. Ada waktunya ya. Maaf. Sama, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf ya Kak Santi ya. Kalau kebenaran itu sangat pahit. Gua lagi debat di sini gak jualan kepiting. Nanti di ini gua nanya kepiting gila kenapa, Bang? Halo Awan, Awan. Ya, saya Islam dari NTB. Islam dari NTB. Sehat-sehat ya buat NTB ya, Masya Allah. Nah ini lagi, nah ini cocok ini sama Bang Bang Andre. Bang saja yang kesini. Ini yang ngomong kata kerja. Coba. Jadi jangan ngamuk-ngamuk lah. Ketahuan kalian ini Coba, ini open loh. dulu. Kata kerja. Kau openkan dulu kata kerja. Buka Oke. kamera.
Sebentar. Besarkan. Iya. Sebentar ya. Sabar, sabar. Oke. Gua nanya sama lu. Sekarang firman itu apa? Kata Apa lu? Enggak, sekarang firman itu kata apa? Firman itu kata dasar. Nah, kata dasar. Kata benda. Dasar. Ini dia. Loh, kata orang yang dasar itu sekolahnya firman. tuh Kata benda, kata benda, kata dasar. Di dalam suatu literatur kaidah bahasa, firman itu adalah kata benda, kata dasar. Kata benda itu Paham? apa? Kata benda itu apa? Kata benda itu Kata apa? benda itu yang dirujuk kepada yang berfisik, yang nyata, yang ada. Ini dia nih kalau sekolahnya paham? cuma di depan gerbang. Loh, gimana Islam ini? Ngomong Terus apa? ngoblokin. Kata benda aja nggak tahu. Loh, kamu yang botol gimana? Saya sudah terangkan gimana sih Islam ini? Udah botol ini lagi, ngaur lagi. Gimana sih? Nggak usah Islam. Udah dijelaskan. Sekarang gua Nggak tanya sama paham. lu. Apakah Di dipompes mana seperti ini ayatnya? ajarannya? Nggak paham gitu. Enggak. Hah? Di mana ayatnya Di mana? Yesus berfirman? Udah, di mana ayatnya? Mana ayatnya Yesus berfirman? Gimana sih? Iya. Maksudnya gimana ini Islam ini? Gimana ya? Di mana ayatnya Yesus? Kan Ya Yesus banyak, Tuhan. kalau Yesus berfirman banyak. Dia di mana? Yang mana? Yesus yang mana? mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu firman Yesus berfirman, Yesus di situ. Oke, kalau Gimana sih? Yohanes 17 ayat 8, ya kan Yesus menerima firman. Terus Yesus juga mengatakan ada tertulis. Itu Yesus baca atau dia berfirman? Dia itu sedang mengutip ayat yang ada di Taurat, di Perjanjian Lama. Iya, ada tertulis. Apalagi? Jadi dia membaca, membaca apa? Membaca firman. atau mengutip. Membaca firman. Dia menyampaikan apa yang dia baca. Ya, firman itu adalah Nah, terus benda. masalahnya apa? Ya, kata benda itu, ya, itu ngerti nggak? Itu sebuah tempat konsep, yaitu dari awalnya. Kok untuk bingung menjadi- kau, bro? Kok bingung? Waduh, ini orang. Kau yang bingung, gimana sih Islam ini? Ya, gimana Islam ini? Dia yang Mana? bodoh. Jadi pula dia yang bilang kita bingung. Loh, Kata benda itu kan bisa dimaksudkan nomina. lihat dulu botakmu itu, bro. Kamu sekolah Sampai nggak sih? botak kan Nggak, kau gua tanya, memikirkan kamu sekolah itu nggak sih? gara-gara Kamu kau sekolah nggak nggak? paham. Enggak, gua nanya dulu, lu sekolah nggak sih? Lu Hah? sekolah nggak sih? Tahu nomina itu apa? Saya nomina? sekolah, kamu sekolah Nomina nggak? itu apa? Nggak, nomina itu apa? Apa? Nomina itu apa? Nomina? Heeh. Nggak tahu. Coba jelaskan apa itu nomina. Ya, nomina itu kata benda. Aduh. Ya, kan saya bilang apa itu nomina, kamu bilang nggak tahu. Lalu apa nomina? Begitu aja lu nggak ngerti sosokan lu nya. Loh, gimana ini Islam ini? Kok ngamuk-ngamuk? Lu bukan ngamuk. Kenapa Lu ngamuk-ngamuk, tadi bro? ngomong Jangan orang kamu Islam. pertontonkan ajaran Abdul Somad di sini, bro. Lu Jangan ngamuk-ngamuk, bro. tontonin, Lu nonton, lu tunjukin orang Kristen goblok. Lu ini. Loh, Lu bilang gimana? kata benda itu begini-begini. Orang Kata gua Ya, tanya, Abdul tunggu, Somad, tunggu, dengar tunggu, dulu tanya, Abdul Somad. nomina itu apa? Sebentar, Tapi sabarlah, dia nggak sabar. tahu. Kamu kan bertanya Tuh, kepada saya, apa itu Tunggu dulu, nomina? Lalu saya jawab, saya tidak tahu. Coba jelaskan. Nah, Kamu gimana bilang lu kok marah-marah, bisa gimana sih? Bagaimana lu bisa Kenapa menjelaskan marah-marah? kata benda? Artinya kau sedang mempertunjukkan bahwa kamu itu ada Lu bahwa bisa mengatakan mengerti tentang kata benda. Dengerin nih. Lu bisa bilang mengatakan mengerti kata benda. Nah, gua balikin nomina itu apa? Lu bilang nggak tahu. Loh, Kalau lu itu kan mengerti istilah harusnya yang tahu. kamu bawa, itu kan istilah Oh, nomina. Gimana sih? Kata benda atau nomina? Itu bukan istilah. Bongok kali. Kata siapa? Nomina itu kan istilah, bro. Istilah dia, dari kalau kata teman-teman benda. terbang. Gimana sih Islam ini? Botolnya luar biasa. Tadi Lu katanya yang dia botol. bilang dulu Bang Andre. Dia Kata bilang benda katanya nggak itu. tahu. Tadi dia bilang nggak tahu. Dia bilang katanya nggak tahu nomina itu apa. Terus dia bilang lagi Ya istilah. memang nggak tahu kan, saya bilang nggak tahu. Terus dari mana saya kau tanya tahu ada dia, istilah? apa itu nomina? Lalu kamu menjawab Itu kata benda. Ya lain. sudah, terus apa Istilah masalahnya? kata lain, bukan istilah Nomina kata lain. itu bukan Bobo. istilah. Istilah itu kata lain nggak? Saya tanya. Bukan, istilah itu bukan kata lain. Terus apa? Istilah itu apa? Benar, bro. Terus Ya, istilah jangan itu di luar apa? pagar. Aduh. Terus istilah itu apa? Apa istilah itu? Istilah itu contoh. Istilahnya Nah, nih, contoh nggak itu? Contoh.
Bukan. Contoh nggak itu? Nomina Bukan, itu nama lainnya kata lain dari kata benda. adalah nomina. Apa? Botol. Contoh kata benda apa? Ini kita ngomong masalah nomina. Ya makanya kamu yang ribet sendiri gimana sih? Lu yang ribet, lu sendiri tidak Loh, mengerti kata kerja. kenapa? Kenapa sih? Kau yang ribet sendiri. Kamu mengatakan nomina, kata benda ya sudah, terus apa urusannya coba? Makanya Apa di urusannya? situ, lu bodoh karena Kristus. Yeremia 4 juga. Lu juga bodoh karena Muhammad, ya kan? Nomina aja nggak tahu. Lu nomina aja Lo nggak saya tahu, lu kan bilang saya istilah. jujur. Ini Loh, ada saya kan 3,5 jujur. Gimana ribu yang coba? nonton. Saya mengatakan Ada saya tidak tahu apa 3,5 artinya. ribu Saya yang tanya, nonton. gimana? Ya. Terus? Tunggu, ada 3.000 orang lebih yang nonton. Emang kontol Kristen. Ya, tunggu. Memang kontol Islam. Kenapa rupanya? Apa kau? Gimana? Hah? Kalau pemakan babi anjing ya sifatnya kayak babi anjing. Memang kontol Islam. Memang kontol Islam. Oh, kena kau. Kena kau, udah. Kena kita. Kena, gak ada lagi. Ya, udah kena kita. Udah kena Bang apa? Bang